saya beri judul materi kali ini dengan judul yang mungkin ada yang baru pertama dengar, mungkin juga ada yang sudah pernah tahu dengan quotes ini ya. You are what you eat. Kenapa saya beri judul ini? Karena memang fokus bahasan kita pada malam ini adalah tentang bagaimana kita menjadi sehat ya. Yang sehat tetap sehat, yang sedang kurang sehat menjadi sakitnya menjadi berkurang bahkan tersembuhkan, utamanya dengan memperhatikan apa yang dimakan gitu. Maka quotes ini sebenarnya bukan quotes baru di dunia kesehatan ya, bahwa kalau mau melihat diri seseorang itu lihatlah apa yang dia makan ya. Ini yang terkait masalah kesehatan. Jadi you are what you eat. Anda itu apa yang Anda makan. Kalau untuk sehat itu quotes-nya seperti itu. Baik, selanjutnya Mbak Ayu, boleh dibuka. Slide berikutnya, ya. Nah, jadi materi hari ini akan membahas mengenai pentingnya kesehatan sistem pencernaan, dikhususkan dulu untuk itu, karena nanti dari situ akan terbahas keluhan atau gangguan-gangguan yang terkait dengan sistem pencernaan itu sendiri atau yang terdampak ketika sistem pencernaan terganggu. Nah, tujuan dari pembahasan malam ini adalah yang pertama, bagaimana nanti teman-teman semuanya dapat menjalankan healthy lifestyle melalui pembiasaan pola makan. Lalu pola makan yang baik tentunya, lalu rutin mengkonsumsi herbal, ya, khususnya herbal yang terstandar ya. Kita nggak meracik-racik sendiri begitu, tapi sudah terstandar. Itu penting juga ada pembiasaan seperti itu. Ya, berikutnya mungkin Mbak Ayu bisa dilihat. Ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa diterima bahwa sebetulnya perintah ya pada manusia untuk memperhatikan apa yang dimakannya itu secara eksplisit tertuang di dalam kitab suci Al-Quran, khususnya pada surah ke-80 ya, surah Abasa ayat 24. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih, maaf ya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Jadi di sini ada perintah sebetulnya bahwa kita sebagai makhluk yang bernama manusia tidak boleh abai terhadap apa yang kita makan, yang kita konsumsi. Ya, termasuk bukan hanya makanan tapi juga minuman ya, yang masuk melalui rongga mulut tentunya. Nah, itu sudah jelas ya perintahnya. Jadi ini petikan dari surah Abasa ayat 24, dan ini diperkuat juga dengan di slide berikutnya ada hadis tentunya dari Ibnu Majah ya. Ibnu Majah yang di mana Rasulullah SAW juga bersabda bahwa tidaklah manusia memenuhi wadah yang lebih buruk dari perutnya, itu intinya. Artinya semua anak Adam ini memang ya, sudah disampaikan oleh di sini memang tidak cukup peduli masuk ke dalam perutnya begitu. Di sini sebenarnya sudah ada guidance-nya, arahannya bagaimana seharusnya kita memperlakukan sistem pencernaan ya, terkait dengan topik bahasan kali ini. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Artinya yang penting tidak sampai sakit begitu ya. Jadi makan itu untuk sehat begitu ya. Jika memang harus melebihi itu, maka sepertiga untuk makanannya, ini isi lambung ya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga itu untuk nafasnya atau untuk udara. Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan, teman-teman bisa bayangkan kalau lambung terlalu penuh diisi, ibaratnya
kalau Bapak Ibu memegang satu botol minuman air mineral misalnya, satu botol itu terisi penuh, tentunya botol itu air di dalam botol itu akan sulit untuk digerakkan, dikocok ya. Dikocok itu kan akan sangat sulit begitu untuk bisa bergerak ya, airnya itu. Botol itu diibaratkan sebagai lambung ya, diasosiasikan dengan lambung pada tubuh kita begitu. Kerja lambung itu kerja yang voluntary, artinya tidak diperintah oleh otak. Jadi lambung itu ada atau tidak ada isinya, dia tetap bekerja. Dia tetap bekerja ya, dengan pergerakan yang disebut dengan gerak peristaltik. Ya, naik peristaltik ya, bergerak. Ibu mohon maaf Bu, Ya, kenapa tiba-tiba termute tidak oleh saya tuh? Iya Bu, maaf tadi saya klik yang lain malah Ibu. Baik. Ya, jadi sekali lagi bahwa lambung kita itu diibaratkan sebagai sebuah botol yang berisi air ya. Kalau kita mau masukkan sirup ke dalamnya, misalnya kita mau tetesi sirup ke dalam air yang penuh di dalam satu botol itu, dan kita berusaha mengocoknya ya, menggerakkan botol itu ke atas ke bawah, tentu tidak akan mudah untuk campuran itu untuk bisa larut ya di dalam air sepenuhnya. Begitu juga dengan lambung kita. Ketika lambung kita dalam keadaan penuh sepenuh-penuhnya dengan makanan gitu ya, dengan minuman dan makanan sampai tidak menyisakan rongga udara ya di dalamnya, itu lambung akan menjadi kesulitan untuk mencerna makanan dengan gerakan peristalsisnya ya, peristaltik movementnya itu yang turun naik itu akan menjadi kesulitan. Maka alhamdulillah ya, kita sudah mendapatkan arahan yang jelas dari dua sumber hukum kita yang utama ya, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis, bahwa kita penting memperhatikan makanan itu sesuai dengan apa yang semestinya begitu ya. Baik, selanjutnya mungkin Mbak Ayu kita bisa lihat. Nah, ini ada fakta ya, di dunia medis ini ada fakta bahwa 80% keluhan sakit itu terjadi karena masalah pencernaan yang buruk. Jadi dari seluruh masyarakat, ini secara umum ya, di Indonesia saja kita bicaranya, itu 80% yang berobat itu mengeluhkan sakit itu berawal dari masalah pencernaan. Itu 80% penyakit berarti ya, berawal dari masalah pencernaan yang buruk. Lalu hanya 54% orang Indonesia saja yang bukan hanya ya, jadi ada 54% orang Indonesia yang kesulitan untuk menjaga konsistensi pola makan. Di pertemuan terdahulu sudah disampaikan pola makan itu apa, bukan hanya mencakup jenis makanannya saja, tetapi juga di situ ada jumlahnya, ada waktunya, ya, keteraturan dari sisi waktunya, jenisnya, begitu ya. Jadi itu masuk pada pola makan. Nah, itu ada 54% yang sulit untuk menjaga konsistensi pola makan ya, lebih dari setengahnya. Jadi rata-rata kebanyakan kita bahkan ya harus diakui kadang makan itu tidak berpikir, tidak memikirkan apa yang dimakan. Nomor satunya apa dulu biasanya teman-teman kalau mau makan? Kriterianya apa? Kalau makan itu yang penting sudah kenyang, ya kan? Betul apa betul? Nah, kenyang dulu. Yang penting kalau ditanya sudah makan, sudah. Ya. Jadi kadang ada juga yang sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi kalau ditanya apa yang dimakan, nah ini mulai di situ terlihat ada masalah. Mungkin jenisnya kurang tepat, begitu ya. Lalu jumlahnya juga mungkin kurang tepat, begitu ya. Dan waktunya yang tidak tepat. Ya. Jadi kalau ditanya berkaitan dengan pola makan, satu hari berapa kali yang baik untuk makan, tidak ada kepastian sebenarnya. Setiap orang bisa saja meng-create ya
atau mendesain waktu makannya, tapi yang penting ada konsistensi di situ karena tubuh kita itu akan merespons setiap pembiasaan yang diberikan kepadanya begitu. Jadi memang secara medis ya, secara pengetahuan, makanan yang kita makan itu akan sempurna dicerna dan diserap oleh tubuh ya, melalui usus halus, diedarkan nilai gizinya ke seluruh tubuh dengan perantaraan tentunya darah begitu. Itu membutuhkan waktu 6 jam dari sejak makan itu. Ya, rata-rata sekitar 6 jam. Jadi kalau ada yang mau makan lebih cepat dari waktu 6 jam ya, periodenya, ya usahakan jangan sampai terlalu banyak ya. Jadi tidak menyebabkan perut itu menjadi full begitu. Karena apa? Karena yang dimakan 6 jam yang lalu itu belum tuntas begitu. Belum tuntas dicerna, belum tuntas diserap oleh tubuh ya. Jadi sebenarnya ini ada pada selera ya. Kalau ditanya tapi rasanya lapar, merasa lapar itu padahal bukan berarti memang benar-benar lapar, benar-benar lambungnya sudah siap menerima makanan lagi, itu belum tentu seperti itu. Nah ini perlu diperhatikan ya. Oke. Nah, ada pengecualian tentunya ketika sedang berpuasa ya, khususnya kita sebagai umat Muslim begitu. Kalau itu memang ada hikmah-hikmah tersendiri ya yang tidak juga bisa sepenuhnya dijelaskan secara saintifik ya, tetapi ketika kita memang berniat lalu kita menjalankan prosesnya itu sesuai dengan aturan begitu, itu akan menjadikan tubuh kita menjadi lebih sehat. Nah ini sebenarnya konsep puasa ini bisa diterapkan bagi mereka yang mungkin selama ini ada kelebihan berat badan yang mungkin belum sampai obesitas, baru overweight saja begitu. Jadi kemungkinan tidak nyaman ya, ada rasa tidak nyaman dengan kenaikan berat badan seperti itu. Nah, silakan bisa menerapkan pola berpuasa ini begitu ya. Makanya saya pada beberapa kasus yang mengeluhkan tentang overweight gitu atau obesitas, saya selalu sarankan coba mulai intermittent fasting ya, atau puasa berselang ya. Boleh mau ambil yang Senin Kamis, boleh yang puasa Daud, tapi dilaksanakan dengan mengikuti aturannya. Jadi kalau sahur ya usahakan ada yang masuk begitu. Ya walaupun hanya dengan sebutir kurma begitu ya, atau segelas air dengan ada makanan yang masuk sedikit begitu. Insya Allah itu akan tercapai targetnya ya kalau memang mau penurunan begitu. Di samping juga nanti kita bicara tentunya dibantu dengan herbal BOB ya, dalam hal ini misalnya dengan slimming tea dan yang lainnya sesuai dengan kondisinya nanti begitu. Nah itu jadi di sini yang penting adalah konsistensi pada pola makan yang diterapkan pada masing-masing individu begitu. Nah berikutnya, ternyata hanya 20% penduduk Indonesia yang mengerti gaya hidup sehat. Ya. Yang mengerti gaya hidup sehat itu hanya sekitar 20% begitu. Jadi yang 80%-nya kemana begitu ya. Nah ini yang masuk kategori yang penting makan ya. Kalau ada prasmanan, terutama kalau ada pesta begitu ya, rasanya belum puas kalau belum keliling semua stand begitu ya. Nanti sampai rumah dibahas lagi, kalau perginya rame-rame dibahas, aduh tadi saya belum nyobain yang itu, belum nyobain yang ini begitu. Padahal kalau mau mengacu kepada kebutuhan perut masing-masing, itu tidak semuanya perlu dimakan gitu ya. Kalau mau sehat gitu ya, kalau targetnya memang makan untuk sehat begitu. Ya, tapi sulit memang paling sulit itu kan mengendalikan nafsnya ya. Jadi bukan masalah lapar, tapi kadang ya itu ada penasaran lah, ada yang kapan lagi lah dan seterusnya dengan berbagai alasan begitu ya. Maka benar kalau hanya 20% saja yang mengerti gaya hidup sehat. Nah ini orang-orang yang benar-benar sanggup mengendalikan nafsnya ya dalam hal makan terutama, benar-benar menjaga. Jadi ya kalau memang waktunya sudah tidak tepat untuk makan, dia tidak akan makan berat begitu. Oke, jadi sudah ada aturan-aturan sendiri yang diterapkan pada dirinya.
Dan orang-orang yang 20% ini itu secara medis ada jaminan lebih sehat pasti dibandingkan dengan yang lainnya, lebih fresh begitu ya, lebih kalau mau yang kelihatan lebih awet muda begitu. Nah, ini penting menjaga pola makan ini. Nah, berikutnya yang bisa kita lihat lagi adalah pola makan buruk itu masih yang tadi Mbak ya. Jadi pola makan yang buruk itu masih di slide yang tadi ya, penyebab 1 dari 5 kematian. Nah ini kabar buruknya nih. Pola makan buruk itu menjadi penyebab 1 dari 5 kematian secara medis ini ya. Ini berkaitan dengan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh pola makan yang buruk tersebut. Jadi macam-macam ini. Awalnya mungkin MAH begitu ya. Makanya biasanya orang sakit MAH itu kalau datang ke saya bukan saya kasih resep atau saya kasih saran obatnya begitu, saran terapinya, tapi lebih kepada saya marahi, saya kasih dakwah lah. Ya. Bukan dimarah seperti dalam arti tidak suka atau benci, bukan. Tapi untuk menyadarkan bahwa ada penyakit-penyakit yang terjadinya itu karena ketidakdisiplinan gitu ya. Jadi dicari sendiri begitu sebetulnya. Tidak disiplin maka munculnya apa? Mulai dari MAH misalnya, tekanan darahnya rendah begitu ya, anemia. Nah, udah gitu apalagi tuh agak sedikit lebih elit lah penyakitnya tuh tifus misalnya. Nah itu sama. Sebenarnya awalnya itu dari pola makan yang buruk begitu ya. Dan ditambah juga dengan pola pikir ya yang kurang rileks begitu. Jadi stres ya, itu juga menambah potensi untuk terjadinya penyakit yang lebih parah begitu. Jadi itu 1 dari 5 kematian, bayangkan ya, dari pola makan buruk. Tadi dari MAH bisa jadi GERD, dari GERD kemana larinya? Jantung begitu ya, mulai tekanan darah naik begitu ya, lalu tekanan darah naik ditambah stres lagi kan, kalau tambah sakit tambah stres, kerja hormonal menjadi terganggu begitu ya, metabolisme secara keseluruhan terganggu, regulasi atau pengaturan pencernaan khususnya lemak menjadi terganggu, maka berat badan juga relatif bertambah, ada yang berlebih ya, sampai terganggu kelenjar tiroidnya parah begitu ya, sehingga badannya menjadi menurun, berat badannya turun dan sebagainya, rambutnya rontok dan sebagainya. Semua awalnya dari pola makan yang buruk. Diakui tidak diakui ini fakta gitu. Jadi tidak ada saya nggak begitu, enggak, memang ini faktanya seperti itu. Jadi kecukupan gizi itu menghasilkan masyarakat sehat dan berprestasi. Nah ini bayangkan ya, kalau gizi di Indonesia sekarang kasus gizi buruk masih ada ya, makanya stunting masih cukup tinggi di Indonesia, atau pertumbuhan yang tidak sempurna ya bagi anak-anak terutama. Jadi terhambat pertumbuhannya ya, jadi tinggi badannya juga jadi terhambat ya, untuk tambah tinggi pada usia pertumbuhan begitu. Belum lagi kasus-kasus yang lainnya ya yang diakibatkan oleh kurang gizi tadi. Ini memang kondisi yang tidak baik-baik saja sebetulnya, tidak bisa diabaikan ya. Memang kalau bicara keseluruhan ini seharusnya jadi prioritas utama dari pengampu amanah di negeri ini ya begitu. Tapi secara individu kita perlu juga mulai memperbaiki gizi yang kita butuhkan ya. Nah sekarang kita perhatikan banyak sekali makanan yang sebenarnya sehat menjadi tidak sehat karena memang dikonsumsi tidak tepat, begitu. Tidak tepat waktu, tidak tepat jumlah begitu ya. Harusnya sehat tetapi karena kebanyakan atau kekurangan menjadi masalah gitu. Nah kalau badan kita sehat itu kita juga akan berpikir dengan lebih baik, lebih fresh ya. Orang sakit disuruh berpikir pasti susah ya. Maunya mungkin emosi jiwa ya. Biasanya orang sakit itu cenderung sensi, kata anak sekarang. Sensitif begitu. Cepat tersinggung, pesimis ya begitu. Nah, itu semua sebenarnya kalau kita perhatikan
Karena apa? Karena terjadi penurunan fungsi di dalam organ-organ tubuh kita yang menyebabkan adanya rasa ketidaknyamanan itu. Seluruhnya menjadi terganggu, metabolisme secara keseluruhan dari pembentukan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk pertumbuhan itu menjadi terganggu. Ya. Begitu juga breakdown-nya, ya misalnya lemak dan kolesterol terusnya bisa terbuang dengan sendirinya begitu ya. Tapi karena terganggu menjadi terhambat, ya akibatnya menumpuk di sebagian organ-organ bagian dalam tubuh kita ya. Mungkin badannya nggak terlihat gemuk, tetapi lemak yang menutup organ-organ dalamnya ini cukup sudah parah begitu ya. Nah ini yang terjadi, tiba-tiba nanti diperiksa kolesterolnya tinggi ya, otomatis tensi juga tinggi dan sebagai gula darah tinggi begitu. Kalau dia perasaan nggak gemuk badannya, iya memang tidak melekat di subkutaneus, jadi lemaknya tidak tersimpan di bak kulit tetapi menempel pada organ-organ yang kalau itu terjadi pada organ-organ yang vital seperti jantung misalnya, nah itu bahaya, bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang tadi yang arahnya risikonya kematian lebih cepat begitu. Baik, berikutnya mungkin Mbak Ayu.